Oke, baiklah. Selamat siang, teman-teman semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan di studi kasus meja kantor metode bills of material. Oke, jadi di soal ini jelaskan bahwasanya jika diketahui produk D itu dibuat berdasarkan struktur produk dengan gabungan komposisi bahan baku yaitu A, B, dan C seperti di tampilan ini teman-teman. Nah, di bahan baku tersebut juga A itu, bahan baku A memiliki persediaan di tangan sejumlah 80 dan terdapat rencana penerimaan pada bulan 4 sejumlah 30 dan pada bulan 8 itu ada 70. Serta stok aman atau safety stock itu selalu ada 10 dan lead time-nya itu 2 bulan. Sedangkan untuk bahan baku yang B memiliki persediaan di tangan itu sejumlah 103 dan juga lead time-nya itu 1 bulan dan safety stock ataupun stok amannya itu 25. Sedangkan bahan baku C direncanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan pada bulan keempat sejumlah 65, pada bulan ke-7 sejumlah 40, dan pada bulan ke-10 itu menerima sejumlah 75 dengan lead time 1 bulan. Nah, untuk bahan baku komponen D itu diketahui permintaan independennya selama 12 bulan sebagai berikut. Di bulan pertama itu ada 74, di bulan kedua ada 95, di bulan ketiga ada 100, di bulan keempat ada 80, di bulan kelima ada 101, di bulan keenam ada 87, di bulan ketujuh ada 59, di bulan ke-8 ada 69, di bulan ke-9 ada 65, dan di bulan ke-10 ada 101, di bulan 11 ada 98, dan di bulan ke-12 itu ada 88. Nah, serta komponen D ini memiliki persediaan di tangan sejumlah 25 unit dan juga terdapat rencana penerimaan bahan baku pada bulan ketiga sejumlah 40 dan juga penerimaan bahan baku pada bulan ke-7 sejumlah 76 dengan waktu lead time 1 bulan. Nah, untuk bahan baku ABCD membutuhkan biaya penyimpanan sebesar 350 dengan biaya pemesanannya itu 1.500. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama itu adalah pertanyaan tentang tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan ataupun offsetting untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan. Oke, jadi di sini yang pertama itu saya menggunakan tabel untuk menjawabnya, yang mana menggunakan tabel MRP tentang meja kantor komponen D. Jadi di bulan pertama itu kebutuhan kotor ataupun grossnya itu 74, 95, 100, dan seterusnya. Dan untuk kebutuhan bersih itu ada 49, 95, 60, 80. Dan untuk offsettingnya itu dia mengikuti dari lead time kebutuhan bersih. Jadi pada bulan ke-1 itu offsettingnya 95 dan kebutuhan bersih pada bulan kedua itu 95. Dan selanjutnya seperti itu terus teman-teman. Contohnya itu di bulan ke-4 yang mana offsettingnya 101 dan kebutuhan bersih pada bulan 5 itu 101. Oke, lanjut kita ke nomor 2 yaitu dengan menggunakan metode EOQ ataupun Economic Order Quantity, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan juga bahan baku A. Oke, jadi metode EOQ ini digunakan untuk menentukan sebuah kuantitas pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan agar biaya pemesanan ataupun ordering cost itu dan juga biaya penyimpanan itu bisa lebih hemat dan juga lebih mudah dihitung teman-teman. Sini ada rumusnya, jadi EOQ itu sama dengan akar 2 dikali D dikali S per H, yang mana seperti ditampilkan di layar itu D adalah total permintaan tahunan, S itu biaya pemesanan, H itu adalah biaya penyimpanan. Nah, nomor 2 kan
mempertanyakan tentang persediaan selama 2 bulan ke depan pada komponen bahan baku D dan juga A. Seperti yang diketahui bahwasanya tadi di bagian atas sudah dijelaskan biaya pemesanan itu 1.500 per pesanan dan untuk biaya penyimpanannya itu 350. Jadi kita masuk dulu untuk menghitung ke komponen D, yang mana langkah pertama itu kita bakal mencari jumlah dari keseluruhan total permintaan, yang mana caranya itu kita menggunakan mentotalkan semua kebutuhan kotor ataupun gross requirement selama satu periode ataupun 12 bulan, teman-teman. Jadi di sini setelah dihitung 74 tambah 95 dan seterusnya itu kita menghasilkan 1017 unit kebutuhan kotor. Nah, di langkah kedua itu kita bakal menghitung EOQ-nya menggunakan rumus. Jadi 2 dikali 1017 dikali biaya per pesanan tadi 1.500 dan dibagi biaya penyimpanan yaitu 350, yang mana jika sudah ditotalkan hasilnya di 93,36 dan kita akan bulatkan saja menjadi 94 unit. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah komponen A, kita akan menghitung EOQ-nya juga, teman-teman. Jadi sama seperti yang di atas tadi, menggunakan rumus akar 2 kali total kebutuhannya dan juga biaya per pesanan dan dibagi dengan biaya penyimpanan. Maka hasilnya akan seperti di layar, yaitu 97,28, yang berarti setiap pemesanan kaki meja itu jumlah 98 unit. Kita bulatkan ya, teman-teman. Oke, jadi untuk nomor 2 ini dan menggunakan metode EOQ tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Seperti yang udah kita cari tadi, maka setiap pemesanan itu dilakukan hampir rata-rata itu 94 unit untuk komponen D, juga 98 unit untuk komponen A, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu dengan menggunakan metode lot for lot, yang mana kita itu harus menentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku B dan C. Nah, jadi karena bahan baku A dengan D tadi menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, kita di bahan baku B dan C menggunakan metode yang berbeda, yaitu lot for lot. Seperti yang sudah saya tampilkan, metode lot for lot itu adalah metode yang cukup simpel, teman-teman, dibandingin metode-metode yang lain. Jadi kalian itu cukup memesan ataupun memproduksi hanya sebanyak yang Anda butuhkan untuk waktu dan periode tertentu tanpa ada kelebihan unit dan lain-lain. Dan juga itu bisa membuat kita lebih menghemat biaya penyimpanan karena tidak ada yang perlu disimpan karena kita memesan semuanya hanya dengan apa yang dibutuhkan, teman-teman. Jadi di sini seperti yang ada di layar, contoh di lot for lot menggunakan komponen B, yaitu satu set baut. Pada bulan ke-1, 2, dan seterusnya itu kebutuhan bersih itu ada 185 ditambah 25, yaitu safety stock seperti perintah dan juga hal yang kita ketahui di awal soal tadi. Maka ukuran lot yang akan kita pesan itu sama, teman-teman, 185 ditambah 25. Dan kalau kalian lihat juga pada bulan ke-6 ada yang pada bulan ke-6 kan kita tidak membutuhkan komponennya tersebut, teman-teman. Jadi plotnya pun tidak kita pesan gitu, jadi 0 dengan 0. Begitu juga untuk komponen C nya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke nomor 4, yang mana tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku ABCD. Jadi kita di nomor 4 ini memiliki tugas untuk menentukan total keseluruhan biaya pengelolaan bahan baku komponen A, B, C, dan juga D. Jadi di sini kita bakal ngebahas sedikit. Jadi seperti yang kita tahu tadi, S itu adalah biaya pemesanan dan juga H itu adalah biaya penyimpanan. Jadi untuk komponen B atau meja kantor, karena dalam satu periode itu kita melakukan 11 kali pemesanan, maka kita akan mengkalikannya dengan biaya pemesanannya, yaitu 11 kali 1.500, maka mendapatkan hasil apa 1.500 itu untuk biaya pemesanan. Dan untuk biaya penyimpanan itu karena kita telah melakukan
perhitungan EOQ di soal nomor 2 tadi ya teman-teman, dan menghasilkan 94 unit, maka 94 dikali 350 per biaya pemesanan, itu totalnya 32.900. Dan untuk biaya pemesanan tadi ditambah dengan biaya penyimpanan, karena totalnya 49.400. Selanjutnya kita ke komponen A, kaki meja. Di sini kaki meja ini selama satu periode itu mendapatkan 16 kali total pemesanan dalam satu kali periode, dan dikali dengan 1.500 yaitu biaya pemesanan, totalnya 24.500. Dan untuk biaya penyimpanan itu sudah kita hitung tadi, ada 98 unit kali 350 yaitu biaya penyimpanan, maka hasilnya 34.300. Dan ditambahkan hasil biaya pemesanan dan juga penyimpanan, maka hasilnya adalah 58.800 teman-teman. Dan itu ada di komponen B dan C. Sebenarnya cara menghitungnya itu hampir sama semua teman-teman, tapi karena komponen B dan C ini menggunakan metode yang beda, jadi akan aku bahas sedikit. Jadi di komponen B ini untuk bagian biaya pemesanan itu sama teman-teman, karena set baut ini pada satu periode itu dibutuhkan 12 kali, maka 12 kali harga pemesanannya itu 1.500. Dan untuk biaya penyimpanannya ini seharusnya 0 ya teman-teman, tapi karena ada safety stock 25 selama 12 periode, maka 12 dikali 25 dikali harga pemesanan lot dibagi bulan teman-teman, selama 12 bulan, jadi 350 itu dibagi 12, dan 12 itu dikali 25 terus dikalikan lagi ya, dan hasilnya itu 8.250. Dan jika ditotalkan dengan yang bagian biaya pemesanan, maka hasilnya 26.250. Dan di komponen C seperti yang tadi saya bilang, bahwasannya di biaya pemesanan itu sama, karena biaya pemesanan laci itu dilakukan 12 kali, maka 12 dikali biaya pemesanan yaitu 1.500 menghasilkan total 18.000. Dan karena kita menggunakan metode lot for lot, maka selama 12 bulan atau satu periode itu tidak ada kita menggunakan penyimpanan atau bahasannya itu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyimpanan, karena memang semua kebutuhan bersih itu kita menggunakan memang yang dibutuhkan saja. Jika butuh sekitar 125, maka kita memberikan penyimpanan 125, yang mana jadi kita tidak akan meninggalkan persediaan tersebut, dan kita tidak perlu membayar untuk biaya penyimpanan. Jadi seperti yang dilihat itu 0, jadi 18.000 ditambah 0 jadi sekitar 18.000 ya teman-teman. Oke, untuk soal terakhir yaitu menggunakan model explosion atau bill of material, yaitu tentukan waktu pemesanan, setting untuk bahan baku A, B, C, dan juga D. Oke, jadi seperti yang kita ketahui tadi itu ada komponen D, meja kantor, komponen A kaki meja, komponen B set baut, dan komponen C itu laci. Jadi kita harus menentukan nih waktu pemesanan untuk bahan baku A, B, C, D menggunakan model explosion atau boom, yang mana komponen D, B, dan juga C ini lead time sama ya, tentunya 1 bulan, dan hanya komponen A yang mempunyai lead time 2 bulan. Nah, di sini saya ada sedikit table yang mana ada bulan kebutuhan 1 sampai 12, dan juga ada plan release ataupun waktu pemesanan, yang mana jadi pada bulan pertama komponen D itu membutuhkan 74, dan komponen B, komponen C, komponen A itu 148, 74, 148 itu hampir mirip ya teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan data-data yang sudah kita hitung ke waktu dan juga waktu pemesanan, kebutuhan komponen pada bulan-bulan kebutuhan tersebut, maka kita masuklah ke bagian kesimpulan waktu pemesanan atau setting ini. Jadi perhitungan waktu pemesanan ataupun kadang orang tulis itu plan release, untuk setiap komponen itu didasarkan pada lead time-nya teman-teman, dan juga hubungan kebutuhan antara boom explosion. Nah, di sini kan udah jelas nih bahwasanya waktu pemesanan setiap komponen itu dilakukan pada bulan-bulan berikut.
Jadi komponen A itu kenapa dia mulai dari bulan 0, tingkatnya itu karena lead time 1 bulan teman-teman. Jadi karena barang tersebut dibutuhkan pada bulan 1, maka kita itu harus memesannya Amin 1 bulan sebelum barang tersebut diperlukan, yaitu pada bulan 0. Yang mana bulan 0 itu adalah 1 bulan sebelum bulan 1. Mungkin kalau kita ingin mengasih contoh, bulan 1 itu pada tahun 2023, maka kita harus memesan pada bulan 12 2022 teman-teman. Karena plan rilis untuk komponen D itu harus dilakukan 1 bulan sebelum bulan kebutuhan. Nah, untuk komponen B dan C itu sedikit mirip teman-teman, karena kebutuhan komponen B dan juga C itu terpicu dari rilisnya D, yaitu pada bulan 0 hingga bulan 11, maka waktu pemesanan komponen B dan C itu adalah 1 bulan sebelum bulan-bulan tersebut. Yang mana jika pada bulan 1 maka pada bulan 0, jika pada bulan 2 maka pada bulan 1, dan seterusnya. Nah, yang sedikit berbeda ini ada di komponen yang terakhir, yaitu komponen A, yang mana lead time-nya itu 2 bulan teman-teman. Nah, jadi plan release ataupun waktu pemesanan komponen A itu harus dilakukan 2 bulan sebelum bulan kebutuhannya teman-teman. Misalnya di bulan 1 itu dibutuhkan komponen A, maka kita harus memesan 2 bulan sebelum bulan 1 tersebut. Contohnya kita butuh barang itu pada bulan 1 tahun 2023, maka kita harus memesan barang tersebut pada bulan 10 2022. Gitu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang perencanaan sumber daya perusahaan, materi bills of material, studi kasus meja kantor. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.